Kami di sini akan menjelaskan tentang materi bisection untuk memenuhi tugas metode numerik. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri. Saya Luriski. Saya Hafid Rizwan. Saya Maulana Nurul Ihsan. Saya Satria Bimatama. Langsung saja ke materinya. Teman-teman, kita akan mencoba untuk membahas mengenai bisection method. Di bisection method ini memiliki dua syarat, yaitu syarat yang pertama adalah jika fx1 dikali fx3 kurang dari 0, maka akar yang ada antara ini dan kurang dari 0 maka berada di x1 dan x3. x1 ini menggunakan x1 yang lama menjadi x1, x3 ini akan menjadi menggunakan x3 yang lama dan akan menjadi x2. Yang kedua ada jika fx1 dikali fx3 lebih dari 0, maka akar yang ada di antara fx1 dikali fx3 lebih besar dari 0, maka akan terdapat di x3 dan x2. x3 ini akan menjadi x1 menggunakan x3-nya yang lama. Dan yang kedua, x2 akan tetap menjadi x2 menggunakan x2 yang lama. Kali ini kita akan masuk ke contoh ya. Untuk fungsinya kita menggunakan fungsi fx sama dengan x3 dikurang 10x2 ditambah 29x dikurang 20. Kita akan menggunakan juga interval awalnya 0 sampai 3 dan tentukan sampai 5 iterasi. Kita coba dulu ya untuk iterasi yang pertama. X1 nya sama dengan 0 karena menggunakan interval awalnya 0. X2 nya kita menggunakan 3 karena batas ininya dia dari 0 sampai 3, makanya kita sampai 3. Untuk yang X pertamanya langsung kita kerjakan. X1 sama dengan 0, lalu fx1 nya sama dengan 0 pangkat 3 dikurang 10 dikali 0 pangkat 2 ditambah 29 dikali 0 dikurang 20 sama dengan minus 20. Untuk x2 nya, x2 sama dengan 3, yaitu fx2 sama dengan 3 di pangkat 3 dikurang 10 dikali 3 di pangkat 2 ditambah 29 dikali 3 dikurang 20 sama dengan hasil ada 4. Untuk x3 itu menggunakan caranya sendiri, jadi dia betul belum ada gitu. Berarti untuk mendapatkannya kita menggunakan rumus yang pertama adalah x1 ditambah x2 dibagi 2. Untuk yang di iterasi 1 ini x1 nya sudah dapat, yaitu 0, berarti x1 nya sama dengan 0. Untuk x2 nya kita mendapatkan 3, berarti 0 ditambah 3 menghasilkan hasilnya 3, lalu dibagi 2 berarti hasilnya adalah 1,5. Berarti untuk x3 kita mendapatkan hasilnya sama dengan 1,5. Langsung kita kerjakan saja ya ke fx3. fx3 sama dengan 1,5 di pangkat 3 dikurang 10 dikali 1,5 di pangkat 2 ditambah 29 dikali 1,5 dikurang 20 sama dengan 4,375. Step selanjutnya fx1 dikali fx3 sama dengan, untuk fx1 kita sudah mendapatkannya, yaitu hasilnya adalah minus 20. Kita taruh di sini minus 20. Untuk fx3 kita juga sudah mendapatkannya, yaitu 4,375. Kita turunkan saja ke sini, berarti minus 20 dikali 4,375 sama dengan minus 87,5. Kita sudah mendapatkan hasilnya. Kita lihat dia itu lebih kecil dari 0. Apabila hasilnya itu lebih kecil dari 0, maka untuk akar untuk iterasi selanjutnya dia akan menggunakan interval x1 dan juga x3. x1 ini akan menggunakan tetap x1 dan x3 ini akan menjadi x2. Oke, lanjut kita ke iterasi yang kedua. x1 ini adalah hasilnya adalah 0 dan x2 hasilnya dari 1,5. Itu berasal dari iterasi 1 yang menghasilkan x1 yang menjadi x1 dan juga x3 yang menjadi x2. Kita cantumkan langsung ke bawah. Untuk x1 fx1 nya menghasilkan minus 20. Untuk x2 1,5 fx2 menghasilkan 4,375. Untuk x3 itu menggunakan caranya seperti di iterasi pertama, yaitu x1 ditambah x2 dibagi 2 menghasilkan 0,75. Terus fx3 nya sama dengan minus 3,45313. Step selanjutnya fx1 dikali fx3 sama dengan minus 20 dikali minus 3,45313 sama dengan 69,0626. Hasil ini lebih besar dari 0, maka untuk iterasi setelahnya akar yang akan dipakai adalah akar yang ada di interval x3
dan juga X2. X3 ini akan menjadi X1 dan X2 ini akan menjadi X2. Ketiga, X1 sama dengan 0,75 yang akan dibuat fx1 sama dengan minus 3,45313. X2 sama dengan 1,5, fx2 nya sama dengan 4,375. X3 yaitu hasil dari X1 ditambah X2 dibagi 2 menghasilkan 1,125. Berarti fx3 nya sama dengan 1,39257. Step selanjutnya yaitu fx1 dikali fx3 sama dengan minus 3,45313 dikali 1,39257 sama dengan minus 4,80872. Hasil ini itu lebih kecil dari 0. Apabila hasil ini lebih kecil dari 0, maka untuk iterasi selanjutnya akar yang akan dipakai adalah akar yang berada di interval X1 dan juga X3. X1 akan menjadi X1 dan X3 akan menjadi X2. Lanjut ke iterasi keempat. Iterasi keempat ini X1 nya adalah 0,75, fx1 nya sama dengan min 3,45313, X2 sama dengan 1,125, fx2 nya sama dengan 1,39257. X3 yaitu hasil dari X1 tambah X2 dibagi 2 menghasilkan 0,9375. Lalu fx3 nya yaitu sama dengan min 0,77759. Selanjutnya fx1 dikali fx3 sama dengan min 3,45313 dikali min 0,7759 sama dengan 2,68511. Hasilnya lebih besar. Berarti untuk iterasi selanjutnya akar yang akan dipakai adalah akar yang berada di interval X3 sampai X2. X3 menjadi X1 dan X2 akan menjadi X2. Lanjut kita ke iterasi yang terakhir yaitu iterasi kelima. X1 nya sama dengan 0,9375 dengan fx1 nya sama dengan min 0,77759, X2 sama dengan 1,125, fx2 nya sama dengan 1,39257. Lalu yang X3 nya ini hasil dari X1 ditambah X2 dibagi 2 menghasilkan 1,03125. fx3 nya sama dengan 0,3682. Selanjutnya fx1 dikali fx3 sama dengan min 0,77759 dikali 0,3682 sama dengan min 0,28630. Lebih kecil dari 0, maka hasilnya untuk akarnya berada di interval X1 dan X3. Ini adalah tabel untuk iterasi 1 sampai 5 yang menggunakan bisection method. Bisa dilihat semua teman-teman ya. Kami di sini berharap semoga yang telah kita jelaskan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan pahala semoga mengalir deras kepada kita. Amin. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.